Mau teori atau cerita? Hah? Mau teori atau cerita? Udah ada tua. Cerita ya. Yakin teori, yang ahli teori itu prof di belakang tuh. Baik, ikutin aja ya. Satu kali Jabir bin Abdullah menceritakan perkara seorang sahabat yang umur biologisnya lebih tua dari Nabi Muhammad. Namanya Ibnu Asyam. Siapa namanya? Kubas atau Kufas ibn Asyam. Di riwayat Imam Tirmizi, hadisnya sahih. Ibnu Asyam ini secara umur lebih dahulu lahir daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi serangan tentara gajah, itu Ibnu Asyam melihat dan dia mengerti. Ingat, biasanya anak-anak ingat umur berapa? 3 tahun bisa ingat ya? Enggak, 4 atau 5 tahun bisa ingat ya. Kita kalau umur 5 tahun kayaknya masih bisa ingat sesuatu. Saya masih bisa ingat waktu umur-umur ya 4 atau 5 tahun tuh masih ada yang kita ingat. Lalu Ibnu Asyam ditanya, "Wahai Ibnu Asyam, a'anta akbar am Rasulullah?" Ya. Ini sudah pernah kita sampaikan di beberapa tempat, tapi perlu kita sampaikan di sini. Wahai Ibnu Asyam, Kubas Ibn Asyam, engkaukah yang lebih akbar? Apa arti akbar? Besar. Atau Rasulullah? Apa jawaban Ibnu Asyam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akbar minni. Kalau besar, lebih besar Rasulullah daripada aku. Tapi ana aqdamu maulida. Aku lebih dahulu lahir. Jadi bisa saja ada orang lahir lebih dahulu, tapi dia tidak lebih besar daripada yang lahir belakangan. Apa yang dimaksud dengan besar di situ? Inilah yang disebut umur rohani. Umur apa? Umur rohani. Bahwa baginda Nabi Muhammad SAW lebih tua daripada orang yang dulu lahir. Dalam riwayat yang sering dibaca oleh para ulama, tapi saya ambilkan yang paling sahih riwayatnya. Allah berkalam-kalam dengan Sayyidina Adam. Apa kata Allah? Hei Adam, kamu mengenal Muhammad dari mana? Ternyata Nabi Adam itu menikah dengan Sayyidatuna Hawa, maharnya adalah selawat. Jadi Bapak Ibu ini, kita ini adalah produk sholawat. Yang kurang dari orang Minangkabau, hari Maulid selawat nggak ada. Selawat tuh nggak mesti pakai gendang, baca Barzanji kayak ya, Diba, banyak. Nanti ada gurunya kalau mau. Ada Buya Abdurrahman tuh, Buya Roni, dia hebat tuh main itu. Bisa ngajarin. Ini yang kurang. Maulid ada, tapi tidak ada selawatnya. Maulid ada, tapi tiada kisahnya. Sayyidina Adam ditanya, wahai Adam, kamu bermahar selawat kepada Hawa, itu tahu nama Muhammad dari mana? Apa jawaban Nabi Adam? Ya Rabb, ra'aitu ismahu ba'da ismik. Kira-kira begitu kalau diterjemahkan. Ya Allah, aku memandang ke arasmu, lalu aku melihat ada namanya setelah namamu.
Aku yakin orang itu yang punya nama itu pasti orang yang sangat mulia. Maka aku berselawat kepadanya. Jadi nama Nabi Muhammad sudah tertulis di mana? Kalau namanya sudah tertulis, orangnya sudah ada belum? Tahu dari mana belum? Tebak-tebakan ya. Allah adu di alam masa itu disebut masa pra dengan azali. Apa sebutannya? Di masa azali, masa sebelum ada masa ini, Nabi Muhammad mengatakan kuntu nabiyyan wa Adam munjadilun baina ma'in wa tin. Aku sudah ada, Adam bahkan belum ada. Bahkan tanah pun kalau boleh disebut belum ada. Aku sudah ada. Kami sampaikan ini, banyak orang-orang yang tidak mengenal Rasulullah kemudian salah faham. Ya. Berarti Nabi pertama bukan Nabi Adam secara hakikat, tapi Nabi Muhammad. Kuntu nabiyyan. Aku sudah diangkat jadi Nabi. Adam belum ada. Tapi kalau di surga yang pertama jadi Nabi siapa? Nabi Adam. Gitu ya. Lalu Allah mengatakan, hai Adam, tahukah kamu, laula Muhammad ma khalaqtuka. Wahai Adam, kalau bukan karena sang Muhammad itu, aku tidak akan ciptakan engkau. Kita ini anak Adam atau anak kera? Anak Adam ya, sepakat? Ya. Sebenarnya si Darwin itu dia cocok logi. Sebelum Nabi Adam turun ke bumi, memang sudah ada makhluk mirip kera. Mirip, Pak. Sebanyak 70. Kita menyebutnya dalam dunia ilmiah manusia purba, ya, manusia prasejarah, manusia saat sejarah belum ditulis. Jadilah tuh Homo sapiens, apa boleh Pak? Homo sapi ya lah, Homo kerbau lu nih. Makhluk-makhluk itu ada sebelum Nabi Adam. Bentuknya mirip dengan kera, tapi mereka bukan kera, bukan monyet, kera. Jadi kayak manusia tapi bukan manusia. Mereka umurnya ribuan tahun. Karena ada sebelum Nabi Adam. Nabi Adam itu 6.000 tahun sebelum kita. Lebih kurang 5.000 sekian lah. Sedangkan makhluk purba itu sudah ada ratusan juta, bahkan puluhan ribu tahun sebelum Nabi Adam alaihissalam. Aku yang ahli salawat tuh Bapak Ibu. Nanti kalau mau lihat latihan anak tuh, tim-tim beliau tuh bisa ngajarin diba, sentidoror ya. Silakan dieksekusi nanti Pak Wali ya. Biar Minangkabau bergema dengan selawat. Tidak bergema juga bid'ah membid'ahkan saja ya. Sekentek bid'ah ya. Lah muak luak menengan orang tu. Kan yang muak Bang Haji. Muak tak? Rasa kedi ramih mului orang tu. Tapi tak boleh ada kerana hukum mak betul. Kita ini ada sah sebagai keturunan Nabi Adam karena berkah salawat. Jadi satu tetes darah di tubuh ini berkah nur salawat Sayyidina Adam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Belum pakai salawat. Awak mahar salawatnya lah dia. Ya, nikah batin. Lama mana. Ya. Nabi Adam ketika beliau kesepian di surga, Allah ambil dari tulang rusuknya,
terciptalah Sayyidatuna Hawa. Hawa pakai hak kecil, bukan Hawa ya. Kalau Hawa kecondongan nafsu. Kalau Hawa dalam bahasa Ibrani disebut Eva. Ya, jadi Eva, nama orang Minang banyak tak? Ya, itu entah orang Ibraninya, entah orang Yahudinya, entah orang Minang. Tapi tidak masalah ya, itu cuma sekedar nama. Sayyidatuna Hawa, jadi Nabi Adam tuh kesepian di surga. Padahal semua makanan di surga diizinkan untuk Nabi Adam. Semua ilmu-ilmu di surga diberikan ke Nabi Adam. Tapi ada satu yang kurang dari Nabi Adam. Tidak ada ibu-ibu kurang. Jadi apa-apa aku gagah namanya Nabi Tijo. Tapi kalau tidak ada ibu-ibu itu paniang. Akhirnya Nabi Adam tertidur. Dan tidur itu pantangan ahli surga. Di surga seharusnya tidak ada tidur. Jadi lelahnya Nabi Adam bukan karena lelah batinnya, fisiknya, tapi kesepian. Dan itu pun sebenarnya bukanlah tidur. Beliau sedang masuk ke alam yang lain. Di saat itulah Allah ciptakan dari darah badannya seorang pasangannya, yang kemudian kita sebut Sayyidatuna Hawa. Karena no girang, Hawa pun ingin dipeluk oleh Sayyidina Adam. Di stop oleh Jibril. Stop Adam. Halalkan dulu. Gitu. Nabi Adam kemudian mikir, dihalalkan pakai apa ya? Ya sudah, saya berselawat kepada orang yang ada namanya tertulis di arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahlah. Jadi karena barokat solawat itu kita hidup. Maka tolong dihidupkan majelis salawat. Bukan salawat orang mati saja. Itu kitab dalail, kitab salawat dibaca pas mati ya, orang meninggal. Sehingga anak-anak itu takut sama kitab salawat itu. Padahal kitab salawat itu amalan ahlul Quran. Di bawah kita ada batu ampa. Betul tak? Di batu ampa dulu ada Syekh Abdurrahman. Batu ampa pendiri Al-Manar. Beliau mambiak kaji Al-Quran ke Makkah. Selesai hafalan Quran, beliau diijazahkan gurunya membaca sholawat dalail khairat. Yang kini kita baca selama 7 hari orang meninggal. Jadi dulu itu dibaca sebagai pengimbang bacaan Al-Quran. Kini dibaca orang mati saja ya. Kami datang ke guru kami, Abu Yadahnar, masih hidup. Tapi beliau sudah sangat sepuh. Sudah banyak lupa, bahkan ke kami pun mungkin lupa. Dulu kitab salawat, apa jawaban beliau? Kami dulu kalau anak sunat, kami baca kitab Barzanji atau kitab dalail, kitab salawat. Kalau ada orang menikah, kami rayakan salah satu dengan itu. Ada tasyakuran. Nah, kalau kini orang anak sunat pakai apa? Pakai apa kini? Pakai organ. Canggih orang ini tak? Tak laku selawat lain. Mungkin salah kita pula, buya-buya, salah kita. Kita tidak melatih ananda kita berselawat. Ya, tolong nanti dibantu Buya Abdurrahman ya. Sebarkan majelis maulid. Ya. Majelis maulid itu majelis yang bisa menolak bala, yang menghalalkan yang haram. Ya. Rahmat kepada satu tempat. Itu majelis maulid. Sebab di situ ada salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Jadi Nabi Muhammad lah ada sebelum Nabi Adam. Apa nama beliau? Itulah namanya Ahmad. Dari mana awak tahu? Dari surat As-Saff. Ruhullah bernama Isa bin Maryam mengatakan, aku mengabarkan kepada kalian kedatangan seorang Rasul. Dulu namanya Ahmad. Kira-kira gitu. Kalau diterjemahkan bebas ya. Ismuhu
Ahmad di alam ruh, di masa azaliyah, masa sebelum ada alam semesta. Ia bernama Ahmad. Jadi siapa yang mengabarkan nama beliau Ahmad? Nabi Isa. Abdullah ibn Salam. Beliau ini seorang penghafal kitab Taurat. Tinggal di Madinah. Kok tinggal di Madinah? Karena pendeta-pendetanya mengabarkan akan muncul Nabi di Madinah. Dulu namanya Yasrib. Yasrib itu nama pedagang atau penguasa di Madinah. Ketika Nabi Muhammad masuk kota Madinah, Abdullah ibn Salam dipesankan oleh bibinya, ante bahasa Arab tak? Ya, ante itu jo tante samu. Ya, bahasa Minang Lamu ante itu lah do nak. Ete lah nak. Kau agak nak ante itu. Ete nyo. Tapi tidak lama lu sebut ete. Ya. Ya. Sebut ete atau ante? Ambo jadi lupa. Anggaplah ete selana. Eteknya Abdullah bin Salam. Itu papasan. Kalau datang orang yang dianggap Rasul namanya Muhammad, pandanglah wajahnya. Jika engkau melihat wajahnya, pasti di wajahnya ada cahaya kejujuran. Kira di wajah aku ada rekaman jejak. Pembohong, nanti ada yang ngerti. Ya, pamberang tuh lihat di muka tuh. Aceh orang wak pambudui. Kalau orang pekumbuh pembuduk. Sama nak? Sama sawa. Ya. Luruh nak? Jalan luruh. Pakai R. Kalau kami bentuk orang Perancis. R itu dibacanya Ra. Kata bibinya, jika engkau bertemu dia, saksikan di wajahnya ada cahaya kejujuran. Muka orang elok. Muka boleh muka orang elok. Amin. Muka banyak dosa. Akhirnya Abdullah bin Salam menunggu datangnya Rasulullah SAW. Rasulullah itu transit di rumah Ummu Sulaim. Kemudian Kuba, ya, terus ketika masuk dilihat oleh Abdullah bin Salam. Fama ra'aitu fihi kaziban. Aku tidak melihat di wajahnya wajah kepalsuan. Ada ilmunya. Ada imam namanya Fakhruddin Ar-Razi. Siapa nama imamnya? Kalau ini muka siapa namanya? Tapi tidak pakai Fakhru deh ya. Imam Fakhruddin Ar-Razi nulis kitab judulnya Firasat. Dalam kitab itu dia bercerita tentang ciri-ciri wajah orang elok, wajah orang jahat, wajah orang macam-macam, emosional, wajah orang suka zikir tapi pemberang, wajah orang berzikir untuk dabui, itu ketahuan tuh, ya. Wajah orang dan suka meremehkan orang itu kelihatan di situ, kelihatan. Semua yang kita terjemahkan dalam pikiran itu membayang dan dimengerti oleh ahlinya. Ambo sikit-sikit lebih salah. Jadi hati-hati Bapak Ibu, tidak usah suruh-suruhan di mukamu. Nampak deh Pak. Ada nampolos saja. Abdullah bin Salam kemudian datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu banyak. Kalau bahasa orang awak selingki, ya tak? Datang orang antri kepada beliau. Ada di satu masa Abdullah bin Salam dapat giliran bertemu Rasulullah. Abdullah itu punya ayah Salam. Salam itu pemimpin Yahudi.
hafal kitab Taurat. Lalu Abdullah bin Salam mengatakan, wahai Rasulullah, terimalah persaksianku. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Salam itu tidak perlu nguji-nguji Nabi, cukup memandang wajah Rasul langsung percaya. Cuma ada orang kan suka mau uji. Ada yang mujinya juga pertanyaan, ada yang mujinya dengan keajaiban. Sekali datang Arab Badui ke Nabi. Kini Nabi membaca di pikirannya, ini membayangkan Nabi itu orang ajaib. Maka Nabi memberikan tawaran ke Arab Badui. Hai Arab Badui, percayakah engkau kepadaku bahwa aku Rasulullah? Bertanya orang Arab Badui itu, apa buktinya engkau seorang utusan Allah? Apa jawaban Nabi? Karena Nabi paham yang hebat-hebat, yang ajaib-ajaib kayak anak-anak kita ini. Kata Nabi SAW, wahai Badui, kamu saksikanlah aku panggil pohon di seberang sana, dia akan menyeberangi, memanggilmu, menyamaimu, hadir di depan kita. Kata Arab Badui, boleh, coba aja. Gitu. Akhirnya Nabi kemudian memanggil pohon di sudut kampung, dan itu berjalan sampai ke depannya. Coba bayangkan, pohon jalan-jalan, itu bayang. Dalam film ya. Nah, itu kan, adik-adik kok semangat kalau cerita model itu. Orang Arab Badui badannya kadang akanya kita. Ini membayangkan sesuatu yang ajaib-ajaib. Lain dengan Abu Bakar, lain dengan Umar. Mereka tidak butuh pembuktian-pembuktian. Lain dengan Abdullah bin Salam. Cukup memenang wajah, dia tahu ini seorang Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira percaya enggak tuh? Acara Nabi memanggil pohon. Kenapa pohon mau datang kepada Rasulullah? Kira-kira Pak. Coba panggil pohon lain yang mau datang kemari Pak. Coba panggil, ada pohon ada. Panggil, lain namanya. Enggak. Yang mau dipanggil itu anak dipanggil ayah, ya enggak? Dipanggilnya udah ayah, lain mau datang. Saya mau. Apa? Atif. Namanya rancak ini Atif. Tif, gitu ya. Datang enggak? Dipanggil jo namu atau jo bukan namu? Nah, itulah ilmunya Nabi. Nabi itu mengenal nama-nama. Jadi pohon itu ada ruh di dalamnya. Namanya ruh nabatiyah. Ada namanya. Dan Nabi memanggil namanya, makanya datang. Kalau kita tahun namanya pohon rambutan. Itu kan awak bagi namu. Tidak namanya. Awak nama bagi namu. Tadi MC kita mempersilakan nampu. Disabui namanya Ar-Razi Hashim. Makanya mau nanya kata. Kalau disabui tadi Dr. Aldomi, itu inyo tanya. Dek namo disabui, awak menyahut. Paham? Jadi Nabi itu memanggil roh daripada yang ada di pohon. Jadi di pohon itu ada roh. Syukurnya di dalamnya bukan roh hayawan, ruh hidup. Tapi di dalamnya adalah ruh nabat, ruh tumbuh. Kalau ruh hidup, awak haus malam-malam, bercerabui wajahnya. Awak minum, tiba-tiba ada ureknya, pohon. Yuk, masuknya dulu kan, bentuk sedotan. Apa seorang awak? Pipet. Ya, kami datang ke Pulau Jawa, pipet dengan awak dulu. Ya, itu Bu Yaswi itu jamai pipet-pipet. Sobok. Tidak punya ruh hayawan, ruh yang hidup, cuma punya ruh tumbuh. Makanya pohon-pohon tidak berebut dengan kita, kecuali jika dipanggil.
Nanti di akhir zaman, pohon-pohon itu berkalam. Wahai umat Muhammad, di sini ada orang kafir. Jo awak paham tuh. Tidak usah jauh-jauh. Allah mengatakan, Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Wa in min syai' illa yusabbih. Ayatnya bihamdi rabb. Ya. Tidaklah ada sesuatu kecuali bertasbih kepada Allah. Bertasbih apapun yang di langit, apapun yang di bumi. Lai tahu tasbihnya. Kalau belum bisa faham tasbihnya tumbuhan, nanti kalau masuk itu datang tumbuhan-tumbuhan itu berteriak, tapi kita tidak paham-paham. Itu ilmunya Nabi, diturunkan di akhir zaman nanti insya Allah. Ya, tidak lama lagi. Tidak lama lagi nanti ada ilmu itu muncul. Nanti adik-adik nanti bisa ngomong sama pohon. Mau nggak? Hon. Ya. Buah dong turunin. Gitu. Bisa turun ntar. Bisa ngomong sama pohon nggak? Sama kucing bisa ngomong nggak? Lah bisa mengecek juga kucing. Ciang. Kalau orang sakit hati Jawa, terdengarnya apa? Kencing. Salah dengarnya kan? Itu kan kucing itu ada namanya. Beda bahasa sudah beda sebutan. Cat, kid, kucing aja buat. Meong. Itu bukan nama kucing. Itu manusia menyebut kucing. Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan beliau berdakwah, sesekali terjadi beliau masuk ke satu kampung. Di kampung itu ada hewan-hewan datang ke Nabi sujud. Dilihat oleh sahabat. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, izinkan kami sujud kepada Engkau. Lalu mereka sujud. Nabi kemudian angkat kepala mereka. Tidak boleh manusia sujud kepada manusia, kecuali kalaupun diizinkan pasangan kepada pasangannya. Tapi tidak diizinkan. Apa alasan mereka tadi? Wahai Rasulullah, hewan pun sujud kepada Engkau. Kami malu, kami hendak sujud juga kepada Engkau. Kata Nabi, tidak boleh. Ya. Jadi hewan tahu. Dan kami suka dengan kisah yang berikut ini. Pasti ada yang suka. Ketika Jabir jalan-jalan dengan Nabi di satu pohon, tiba-tiba pohon itu menunduk. Lalu menyapa Nabi. Ya Nabi, salam alaik. Maka sekarang jadi syair kan? Ya Nabi, alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Oke. Jadi ada kalimat ya Nabi, salam alaika. Jadi kalam itu bukanlah buatan Ibnu Daibah, bukanlah buatan Syekh Barzanji, bukanlah karya Al-Habib Al-Habsyi, tapi itu diturunkan dari hadis-hadis Nabi. Ada pohon, setelah itu batu, setelah batu kemudian ada lagi hewan. Semuanya menyambut Rasulullah mengatakan, ya Nabi, salam alaik. Kalau pohon bisa mengucapkan salam, jika batu juga mampu mengucap salam, kenapa kita yang punya qalbu susah mengatakan ya Nabi salam? Oh, Nabi kalau mati, kecek siapa? Kecek orang kurang ajar. Nabi itu cuma pindah alam. Tubuh fisik mati, tapi yang ruh Nabi tidak pernah mati. Dalilnya apa? Sebelum tubuh Nabi Muhammad dilahirkan, Nabi Muhammad sudah Nabi. Ketika tubuh ini kembali ke tanah, ruhnya tetap sebagai Nabi. Nggak ada urusan dengan tubuh itu. Ya, itulah kira-kira 30 menit. Suko di dongeng. Ya.
Tambah dongengnya nak. Katanya tanya jawab. Ya, gak banyak tanya jawab gitu. Mau tambah cerita? Iyo katanya. Jangankan kalian apa-apa mama tuh suka diceritakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Gunung Uhud. Gunung Uhud itu betul-betul buki-buki di belakang kuah. Tingginya kira-kira. Buki ada mau belakang Bapak Ibu? Buki Simaraso. Hah? Bunian. Durian. Mana duriannya? Modus. Buki durian. Ketika Nabi naik ke atas bukit. Naik ke atas bukit, bergetar bukit itu. Kiranya bukit itu sadar, grogi. Awak kalau sobok aja orang yang hebat, grogi nama. Ya. Beberapa hari yang lalu kami ceramah di Kapolda Jabar. Kapoldanya biasanya ngajarin anggotanya satu kata yang menjadi istilah bersama anggota Polri. Tapi di muka buya, Ar-Razi namanya, groginya, luponya. Baru terkadang sudah itu. Bisa grogi. Itu baru sebuah Ar-Razi. Kalau sebuah nabinya Ar-Razi, apa kira-kira? La kalam wa la salam. La talu' mengecil. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu tidak berani mandang wajah Nabi. Ketika Abu Bakar sudah memimpin kekhalifahan, Nabi sudah wafat. Abu Bakar ditanya mengenai kisah Nabi. Itu Abu Bakar cuma jawab pakai nangis. Jadi Abu Bakar setiap ingat Nabi nangis. Kalau kita ingat Nabi, lalu nangis lah. Tak tahu cara menangis. Ya. Baik. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkalam dan menghentakkan kakinya kepada gunung. Wahai Uhud. Apa kata Nabi? Wahai. Jadi Uhud itu nama gunung. Itu gunung itu sudah ada dari zaman dahulu. Dan namanya Uhud. Maka nanti ketika terjadi kiamat, itu gunung pun masih bertahan. Tapi gunung Bukit Durian lah hilang. Tak boleh. So durian kawan nama dia namu. Bukan Allah nama dia namu. Lalu Nabi mengatakan, wahai Uhud, diamlah kamu. Tenanglah kamu. Jangan grogi. Di atasmu ada seorang Rasulullah. Seorang Siddiq. Dan orang yang syahid. Kiranya Nabi jalan jauh Abu Bakar, Umar. Ya. Di riwayat tertentu disebutkan Utsman. Jadi Nabi sedang mengabarkan cara mati daripada sahabat. Sahabat Umar masih hidup nggak waktu itu? Apa kata Nabi? Wahai gunung, janganlah kamu bergetar. Di atasmu seorang Nabi, Siddiq yaitu Abu Bakar, dan syahid yaitu Umar. Umar mati syahid nggak? Ya ditusuk dan mati. Jadi Nabi kayak mengabarkan Umar akan mati syahid. Jadi Nabi dikabarkan Allah SWT. Nabi itu kalau mencari awak, takbir kita ke depan dan masa lalu kita ke belakang, itu langsung Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Uridat ilayya al-anbiya. Para nabi ditunjukkan wajahnya kepadaku. Tiba-tiba aku melihat Adam, melihat Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Bahkan Jibril diperlihatkan malaikat-malaikat ke beliau. Tapi kelompok yang tidak kenal Nabi mengatakan Nabi Muhammad tidak tahu yang gaib. Berdasarkan satu riwayat bahwa Nabi dipuji-puji oleh para pendendang sholawat di masa Rasulullah, perempuan-perempuan. Apa kata mereka? Sungguh beruntung kami. Fina nabiyyun ya'lamu ma fil ghad. Beruntunglah kami punya Nabi yang mengetahui masa depan. Berarti sahabat itu mengerti Nabi diberitahu masa depan. Nabi tidak terima.
Nabi tidak mau disebut mengerti masa depan. Karena pengetahuan beliau tentang itu bukanlah pengetahuan pribadi, tapi diberitahu oleh Allah Subhanahu. Tahu dia gih tahu. Tahu dia gih. Kira-kira pengetahuan waktu diberitahu Allah atau kita mendapat surah? Diberitahu. Maka pantas nggak merasa ilmu ini milik kita? Kan nggak pantas. Nah, jadi kira-kira itulah kalau Nabi langsunglah bukit Uhud itu, gunung Uhud diam. Jadi Nabi bisa ngomong dengan batu, batu faham. Tapi kok ada namanya Abu Lahab, Abu Jahal gak faham-faham. Ya. Berarti kalau ada manusia tidak mengerti Rasulullah, berarti dia lebih apa? Lebih keras dari batu. Lebih bandel, ya. Lebih mada daripada kambing. Ulaika kal an'am bal hum adal. Itu bahasa Qur'annya, bahasa awaknya lebih mada daripada kambing. Kambing binatang ternak bukan? Ya, kambing diseret mau. Anjing kalau dilatih jadi anjing buru. Tapi kalau jiwa kolbu tidak dilatih, kolbu akan menjadi berabu-abu. Tak jaleh.